Oke, assalamualaikum, selamat pagi mahasiswa Unpam dan mahasiswa yang lainnya. Kembali lagi dengan saya Pak Iman Lubis di interest rate parity yang sambungan part 2 dari pas 1 kemarin. Jadi saya ulangi bahwa interest rate parity itu terjadi ketika corporate interest arbitrase tidak mungkin lagi terjadi ya. Jadi karena arbitrase itu hanya terjadi ketika satu sama lain tidak mengetahui harga pihak itu dan keuntungannya adalah riskless, tidak memiliki resiko sama sekali. Jadi namun lebih gampang di adjust berdasarkan waktu. Jadi siapa yang lebih cepat dia yang pasti dapat. Nah, jika sudah tidak ada lagi arbitrase di antara beberapa mata uang, maka interest rate parity lah yang akan menjadi equilibrium terbarunya ya. Equilibrium terbaru. Ya, bisa dilihat di sini, ini adalah kita sudah bahas kemarin satu persatu. Ini adalah premium, hubungan antara premium dengan tingkat suku bunga. Ini tingkat suku bunga luar negeri, ini tingkat suku bunga dalam negeri ya. Ini tingkat suku bunga home currency, mata uang currency, mata uang dalam negeri. Ini tingkat suku bunga mata uang luar negeri. Kemudian dari dua interest yang didapat, forward rate di bawah kondisi IRP dapat diturunkan jika waktu forward rate kenyataan berbeda dari forward rate yang ini, mungkin ada potensial coverage interest arbitrase ya. Jika berbeda, jika sama ya tidak ada. Nah, bagaimana cara kita menentukan forward premium? Menggunakan informasi yang sudah ada, forward premium dapat mengukur berdasarkan tingkat suku bunga, perubahan tingkat suku bunga di bawah kondisi IRP. Contoh, asumsi Mexican peso mengadakan 6 bulan tingkat suku bunga 6 bulan sebesar 6%, sementara US dollar tingkat suku bunganya 6 bulan hanya 5%, jadi lebih tinggi Mexican peso. Dari US investor perspektif, US dollar dari pandangan investor, US dollar adalah mata uang dalam negeri. Menurut IRP, forward rate premium dari peso terhadap US dollar adalah 1 plus 0,05%, karena ini adalah dalam negerinya adalah US dan ini adalah luar negeri currency, maka bukan annualize ya, 6 bulan. Nah, ini mesti dikali 2 untuk annualize tahunan, maka minus dikurang 1 ya. Ya, ini bisa dibuat seperti ini, sama saja. Bisa dibuat juga seperti ini ya, 0,5 dikurang 1,5 dibagi 1 sama ya, 0,94. Jadi ini sama saja menghitung dalam persentase. Kemudian peso yang sub exhibit menjelaskan mengadakan forward discount sebesar 0,94%. Ini menandakan US investor akan mendapatkan 0,94% lebih kecil
ketika menjual peso 6 bulan lagi dari sekarang ya. Jadi 6 bulan lagi tuh peso lebih kecil ya, dari forward sale ya, forward sale. Dan kemudian price yang mereka, harga yang mereka bayar untuk peso hari ini terhadap spot rate. Diskon yang sudah di offset diskon akan menutupi interest rate, keuntungan interest rate dari peso. Jika spot rate peso 0,1, forward rate diskon 0,94%, 6 bulan kemudian akan seperti 0,10, 1 minus 0,094, yaitu 0,995. Iya. Pengaruh interest rate diferensial. Hubungan antara forward premium atau diskon premium dan interest rate diferensial ditentukan dari IRP di bawah ini. P sama dengan F kurang S dibagi S, sama dengan IH dikurang IF. IH home interest rate, IF home foreign interest rate, S spot rate, forward rate. Ini premium ya, forward rate dikurang spot rate dibagi spot rate, atau sama dengan, atau tidak sama dengan ini, kita bisa cari sama dengan 3 kali. Artinya apa ya? Sama dengan 3 bergelombang. The approximated form provide form yang sesuai menyediakan alasan untuk penilaian saat interest rate diferensial adalah kecil ya, saat interest diferensial kecil. Variabel di persamaan ini bukan tahunan, ini adalah contoh sebelumnya. US Home sebagai interest rate, tingkat suku bunga US sebagai domestik lebih kecil daripada foreign interest rate. So the forward rate contain a discount. Jadi kalau tingkat suku bunga domestik lebih kecil daripada tingkat suku bunga luar negeri, maka akan terjadi forward rate-nya diskon. Forward rate, kan forward rate itu dipengaruhi oleh spot rate, juga dipengaruhi oleh interest rate diferensial. Larger the degree by which foreign interest rate exceed the home interest rate, larger will be the forward discount of the foreign currency specified by the IRP. Jadi semakin besar foreign interest lebih besar daripada home interest, maka lebih besar forward discount. Jadi semakin kecil harga di masa yang akan datang, IRP formula. Jika forward interest rate suku bunga luar negeri lebih kecil daripada interest rate, maka akan terjadi forward rate premium. Nah, itu ya kenapa ada forward rate diskon dan kenapa ada forward rate premium. Implikasinya, jika forward premium sama dengan interest rate diferensial yang dijelaskan di atas, maka corporate interest arbitrage tidak mungkin terjadi ya. Jadi
Kalau sampai forward premium itu sama dengan interest rate differential, maka tidak ada. Jadi maksudnya ini F kurang S dibagi S sama dengan IH kurang IF sama, maka tidak akan terjadi coverage interest arbitrase. Contoh penggunaan informasi dari spot rate 6 bulan forward rate pada peso dan Meksiko interest rate from preceding S. Contoh sebelumnya untuk menentukan investor pengembalian US, pengembalian investor US dari menggunakan coverage interest arbitrase. Asumsi investor begin memulai dengan $1 juta untuk berinvestasi. Step 1, pada hari pertama US investor Amerika mengkonversi 1 juta ke Mexican peso pada 0,1 peso per peso. Jadi 1 juta dibagi 0,1 per peso sama dengan 10 juta. Tahap kedua, pada hari pertama juga US investor juga menjual peso 6 bulan forward. Dan kan kalau forward itu bisa dilakukan pada hari yang sama ya. Dan jumlah dari peso yang dijual yang diantisipasi akumulasi peso over 6 months itu adalah 0,06. Jadi 10.600.000. Jadi forwardnya sama dengan S dikali 1 F dan DS dikali 1 plus P ya. Ini forward yang akan dipakai. Lanjut tahap ketiga, setelah 36 bulan investor US menarik deposit yang ditaruh di peso bersamaan dengan akumulasi interest juta suku bunga. Jumlah dari totalnya adalah 10.600.000 peso. Investor convert the peso, mengkonversikan peso ke dolar kembali dengan berdasarkan forward kontrak yang disetujui di 6 bulan sebelumnya. The forward rate adalah 0,90906. Ini sesuai dengan yang di atas ya. 906. Nah, ini dia. Karena tingkat suku bunga interest differential. So, jumlah dari US dollar yang diterima adalah 10.600 dikali 0,9906 peso atau 1,050036. Pada kasus ini investor coverage interest arbitrase investor tercapai dengan sekitar 5%. Rata-rata forward diskon yang dapat 0,94% menyebabkan deviation slide dari 5% return. Nah, deviation slide, coba kita cari deviation slide ya. Deviation slide deviation apa ya? Kita coba ya cari. Slide itu agak deviation, penyimpangan, standar deviation agak menyimpang dari 5%. Hasilnya disarankan pada contoh ini menggunakan coverage interest arbitrase membuat return investor akan mendapatkan bagaimanapun dengan melakukan investasi dana di secara domestik. Konfirmasi ini
menyatakan coverage interest arbitrase is not worthwhile if IRP exists. Ya, jadi coverage interest arbitrase tidak terlalu menarik ya ketika IRP terjadi. Ya, contoh seperti ini ya. Jadi bunga dalam negeri 5%, ternyata ketika berinteraksi dengan bunga di luar di peso sebesar 6%, ternyata penghasilan pengembaliannya hanya 0,35, nggak beda jauh dari 5%. Artinya ya coverage interest yang ngapain transaksi di luar. Jadi ini satu masukan buat kita, walaupun di luar itu terlihat memiliki perbedaan tingkat suku bunga, sepertinya lebih worthwhile, lebih bagus kalau bertransaksi di dalam negeri kalau misalnya hasilnya sama dengan tingkat suku bunganya. Ya, graphic analysis interest rate parity. Interest rate diferensial dapat dibandingkan pada forward premium atau diskon premium dengan menggunakan grafik possible point. Yang mempersembahkan interest rate parity adalah pada SIBIT 7.9. Oke. Forward premium, forward discount. Variabel garis Y-nya IH kurang IF. Forward premiumnya dan forward diskonnya adalah di variabel X ya. Coba lihat poin yang mempresentasi diskon. Pada situasi ini yang dimana foreign interest rate-nya lebih besar daripada home interest rate-nya. Forward rate seharusnya menggambarkan diskon secara sesuai sama dengan diferensial. Saat foreign interest rate IF melebihi home interest B1% atau minus 1%, forward rate menjadi diskon 1%. This is represented by A pada graf ini 1%. Jadi kalau foreign currency-nya lebih besar 1% dibandingkan home currency, maka dia akan forward discount. Jika home interest-nya melebihi 2%, divided by 2%, IH dikurang IF sama dengan 2%, maka forward premium yang terjadi ya sudah banyak 2% di poin D. Pada 79 dapat digunakan apakah whether atau tidak tahunan, tingkat suku bunga tahunan selama konsisten. Can be used whether or not you annualize the rate as long as you are consistent. Pada 7.9 boleh tidak atau menggunakan tahunan tingkat suku bunga tahunan selama kamu konsisten, yaitu jika kamu menganualkan tingkat suku bunga untuk menentukan tingkat suku bunga diferensial. Kamu seharusnya menganualisasikan forward premium atau diskon juga, jadi harus konsisten. Point representing IRP, ini tadi point representing premium. Oke, gimana kalau IRP? Ya, IRP titik manapun yang ditaruh pada diagonal line cutting intersection, titik manapun pada garis potong pada akses mempresentasikan IRP. Reason ini akses
sumbu simetri ya, aksis simetri, sumbu dari aksis X atau Y ya. Alasan ini garis diagonal menunjukkan interest rate parity line. Coverage interest rate ability is not possible for point selama di IRP line. Individual atau perusahaan dapat tiap waktu menguji semua mata uang untuk membandingkan forward rate premium atau diskon terhadap interest rate diferensial. Dari US perspektif, tingkat suku bunga di Jepang lebih rendah daripada di US. Dampaknya forward rate Jepang Yen biasanya mendapatkan premium dan mungkin mempresentasikan poin seperti C dan D atau bahkan di atas D selama di garis diagonal. Kebalikannya, Kingdom memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada US, sehingga Sterling forward rate biasanya memiliki diskon pada poin A atau B. Jadi kalau yang lebih tinggi lebih tinggi diskon rate tingkat suku bunganya dibandingkan home kita, misalnya US, kita tinggal di US, kita punya mata uang US, lalu kita UK lebih tinggi interest rate-nya, maka forward rate-nya akan menjadi diskon ya ketika kita mau menukar dari Jepang ke US kembali ya. Kan begitu kan ya. Ini kan seperti ini kan jadinya kan forward rate-nya. Jadi ketika akan diberikan forward rate, ini premiumnya akan diskon ya. Tidak premium diskon. Oke, lanjut. Mata uang yang dipresentasikan di poin B memiliki interest rate yaitu 2% di atas home interest rate ya. Jika jadi 2% di poin B ini ya. Jadi kalau 2%, jadi foreign currency-nya lebih tinggi 2% di atas home interest. Jika US sebagai domestik, negara home atau domestik, negara dalam negeri, ini menandakan investor yang tinggal di foreign country dan berinvestasi dana mereka di lokal risk free securities mendapatkan 2% lebih dari 2% dari investor yang ada di US yang berinvestasi di risk free securities in the United States, Ketika IRP eksis terjadi, bahkan jika US investor berusaha untuk menggunakan coverage interest arbitrase dengan investasikannya pada mata uang asing dengan lebih tinggi interest rate, mereka masih akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan ketika mereka berinvestasi di United States dan hanya sekitar 2% diskon ya. Jadi memang kalau pakai IRP itu khususnya kalau memang titik itu di titik IRP, maka tidak ada arbitrase ya. Mata uang yang direpresentasikan di D memiliki interest rate lebih besar dari 2% di bawah prevailing interest rate ya. Jika home country United States, jika domestiknya US, investor yang tinggal di luar negeri dan berinvestasi dana mereka di lokal memiliki sekuritas yang risk free mendapatkan 2% lebih kecil daripada US investor yang berinvestasi di risk free securities di United States ketika IRP terjadi. Bahkan jika foreign investor berusaha untuk melakukan coverage interest rate by investing di United States,
they will still only, mereka mungkin masih akan mendapatkan 2% sama dengan yang mereka taruh di luar negeri ya, atau di dalam negeri ya, because they would have to pay forward premium 2% when exchanging dollar for their home currency. Oke. Poin yang di bawah IRP lain, jika apa kiranya jika 3 bulan deposit menggambarkan mata uang asing penawaran tahunan interest rate sebesar 10% versus tingkat suku bunga 7% home country. Skenario yang direpresentasikan pada graf misalnya IH dikurang F 3%. Asumsi bahwa mata uang asing menjelaskan anualisasi forward discount 1%. Kombinasi interest rate diferensial dan forward discount dapat mempresentasikan poin X on pada graf. Jika poin X tidak di titik IRP, kita bisa berekspektasi bahwa ini terjadi covered interest arbitrase yang akan menguntungkan beberapa investor. Menahan sekitar tambahan 3% poin pada deposito di luar negeri, dan keuntungan ini hanya bersifat sebagian untuk kerugian dari 1% forward discount. Asumsi ya, ini aja X ya, ini X. Berarti kalau ini otomatis IHIF-nya lebih kecil sekitar 3%, minus 3 ya. Jadi foreign currency-nya lebih besar 3%, namun diskon premiumnya hanya sekedar 1%. Nah, itu kayak gitu. Maka dia ada di bawah titik. Nah, kira-kira apa ya kalau kayak gitu? Nah, ini bisa jelasin jika tingkat suku bunga saat ini dan suatu situasi digambarkan pada poin X atau Y ya, poin X atau Y di sini ya, X atau Y karena di bawah garis. Kalau yang ini kan penjelasan dari grafik ya, saya suka pelan-pelan sih kalau jelasin grafik, karena ya faktanya mahasiswa nggak tahu juga masalah grafik. Mau mahasiswa bilang bagaimana saat skripsi ya, kita sedih juga ya saat mereka bingung gitu untuk baca grafik. Ini saya pengalaman saya ya, bukan saya menuduh kalian tidak bisa seperti itu, tapi memang yang sudah berlalu seperti itu. Ya, jika interest rate saat ini dan forward rate pada di bawah garis IRP line, mata uang domestik investor dapat ikut dalam covered interest arbitrase. Dengan investasi pada mata uang asing, mereka akan mendapatkan imbal hasil yang lebih besar setelah mempertimbangkan tingkat suku bunga luar negeri dan forward premium atau discount dibandingkan dengan tingkat suku bunga rumah. Pada tipe ini aktivitas ini akan menempatkan tekanan atas pada spot rate dari mata uang asing dan downward pressure forward rate pada mata uang asing. Jadi spot rate-nya meningkat dan down rate-nya forward rate-nya menurun, sehingga covered interest arbitrase tidak akan terjadi lagi gitu. Ini
coba asumsi annual interest rate for a currency 5% as compared 7% home country interest rate differential expressed under IH dikurang F 2%, sehingga what premium for currency is 4% poin Y ya. Sehingga high forward premium more than maxed up investor loss dan luar biasa, sehingga tingginya forward premium membuat investor kehilangan pada interest rate yang lebih rendah di investasi luar negeri variabel. Oke, jadi seperti itu ya interest rate-nya ya. Jadi selama dalam topik ini bahwa tidak ada converse interest arbitrase, namun setelah di sini kita bisa lihat zona potensial arbitrase oleh investor asing ini adalah zona converse interest pada di investor residing di negara asal. Baik. Nah, ini adalah garis mengenai hubungan antara interest rate diferensial dan forward premium. Interest rate-nya euro warna merah. Nah, ini adalah 1 year forward rate premium of euro. Ini negatif number in place forward market. Oke, terima kasih sudah saya bahas tentang IRP, cukup panjang juga 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.